di pertemuan sebelumnya kita masuk kepada kebijakan kriminal yang memberikan pemahaman kepada kita mengenai penggunaan sarana atau cara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan menggunakan dua sarana, yaitu sarana penal yang mau kita pelajari hari ini, kemudian sarana non-penal, mudah-mudahan minggu depan kita belajar yang non-penal ya. Kita lihat pemahamannya para mahasiswa sekalian. Pengertian kebijakan hukum pidana itu sebetulnya secara sederhana adalah upaya rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dengan sarana pidana. Jadi pilihan untuk cara menanggulangi kejahatan itu dengan cara penal atau pidana ya. Jadi dua sarana kita. Kemudian karena dia menggunakan penal, maka dikatakan kebijakan hukum pidana itu diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum pidana. Jadi turunannya dari kebijakan kriminal, kebijakan menggunakan hukum pidana, kemudian dilaksanakan oleh penegakan hukum pidana. Kita coba lihat para mahasiswa ya mengenai pengertian-pengertian ini ya. Banyak beberapa buku yang bisa kalian ini ya, kalian akses itu. Apa yang dikatakan Mulder ya, Mulder mengatakan pengertian dalam sistem hukum pidana itu bahwa tiap masyarakat yang terorganisir untuk bersama-sama menjadi masyarakat pendukung hukum, itu memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan hukum pidana, prosedur hukum pidana, dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana. Atau kalau nanti ditarik di dalam pengertian penegakan hukum pidana menurut Prof. Barda Nawawi Arif, yaitu tahapan pembuatan atau tahapan in abstrakto dengan pembuatan atau perbaikan hukum pidana, kemudian penerapan hukum pidana, dan pelaksanaan hukum pidana. Maknanya hampir sama dengan yang dimaknai oleh Mark Ansel, yaitu peraturan hukum pidana harus ada. Ya, jadi sudah selesai masa atau tahapan pembuatan atau perbaikan dari hukum pidana. Kemudian bagaimana melaksanakannya itu menggunakan prosedur hukum pidana, dan setelah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, maka dikatakan membangun mekanisme pelaksanaan pidana itu sendiri ya. Para mahasiswa bisa membaca materi ini di dalam bukunya Prof. Barda berjudul Bunga Rampai Hukum Pidana. Ya, Bu Nanda, jangan ngantuk lagi. Ya, Mbak Ayu, jangan ngantuk. Hujan di sini, Pak. Iya. Hujan? Alhamdulillah di daerah Kalibalok baru selesai hujan. Tadi saya khawatir karena sinyalnya hilang. Tapi ini sudah bagus kok, ada 4G-nya udah bagus, kemudian di tangkainya sudah ada tiga ini. Nah, cukup lah itu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, materi ini tadi Pak ini sudah sampaikannya bisa diakses di apa? Tadi Pak ini bilang. Viklas, Pak. Viklas. Apa? Viklas. Oh ya, di Viklas Pak ini ada. Dia ada. Tapi dalam bukunya, buku aslinya itu bisa diakses di Bunga Rampai Hukum Pidana ya. Saya berikan pemahaman satu persatu ya. Jadi biar nanti mahasiswa juga membacanya dengan enak. Prof. Sudarto sebagai gurunya Prof. Barda, gurunya Prof. Muladi ya. Pak Heni hanya kebagian sebentar. Tahun 84 Pak Heni
mau kuliah kriminologi, hanya berapa pertemuan, 1 atau 2 pertemuan, kemudian beliau meninggal. Ya, jadi 84 apa 85 ya, 85 barangkali ya, beliau meninggal itu ya. Hanya dua kali pertemuan beliau meninggal. Tapi dilanjutkan oleh murid-murid beliau yang baik dengan Pak Paulus, kemudian dengan Prof. Bada dan seterusnya. Prof. Bada itu orangnya sangat teliti ya. Kalau dia membuat pandangan-pandangan hukum itu sangat detail, sangat lengkap, sehingga muridnya itu mudah untuk memahaminya. Disampaikan oleh Prof. Sudarto mengenai pengertian politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik. Jadi usaha itu dari siapa? Dari masyarakat. Masyarakat itu siapa? Dalam hal ini adalah Presiden, kemudian dengan DPR RI, ya, mewujudkan mulai dari membangun dari sesuatu yang baru menjadi ada, dari yang belum ada menjadi ada, maksudnya begitu, itu membangun atau memperbaiki dari yang sudah ada kemudian diperbaiki untuk menjadi lebih baik, ya, yaitu mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, suatu masa tertentu. Ini yang harus dipahami oleh mahasiswa adalah dalam kerangka politik hukum, yang namanya hukum itu harus mengikuti perkembangan dari masyarakat. Hukum yang baik itu hukum yang sesuai dengan berkembangnya masyarakat. Maka dikatakan ubi societas, ibi ius, ya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Mereka saling beriringan, berkelindan. Kadang-kadang masyarakat yang maju duluan atau hukum yang duluan dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, pada saat hukum sudah tidak menjadi dibutuhkan lagi, hukum sudah tidak diperlukan lagi, maka ada istilah yang namanya dekriminalisasi. Ya. Makanya dikatakan di sini mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Jadi kalau sudah ketinggalan zaman, ya hukum harus diperbaiki. Ya, kalau terjadi revolusi, loncatan yang besar, seperti masa pandemi COVID ini, hukum ya harus diperbaiki. Kenapa? Bisa jadi hukum tidak bisa berlaku di masa pandemi COVID. Misalnya contoh penyelenggaraan peradilan, itu tidak bisa dijalankan dengan berkerumun, tatap muka, ya, dengan tidak menjaga jarak, tidak bisa. Makanya hukum harus diperbaiki. Banyak di masa pandemi COVID ini, Mahkamah Agung menciptakan peraturan-peraturan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, mereka sama-sama menyesuaikan hukumnya dengan kondisi COVID-19. Ya. Mahasiswa sudah membuat makalah belum? Mahasiswa PJJ ini untuk ikut. Kok Mbak Nanda geleng-geleng terus? Belum, Pak. Belum. Buatlah makalah, hanya 7 halaman saja sudah cukup. Nanti Pak Heni membantu bersama tim untuk mereview dari tulisan-tulisan Bapak dan Ibu. Nanti yang baik bisa berlanjut, nanti yang masih ada kurangnya kita kembalikan ya. Kita akan presentasi nanti terhitung tanggal 21 Agustus. Masih lama. Sudah membaca pengumuman dari MIH? Pengumumannya sudah dibaca, Mbak Astarin, Mbak Ayu? Sudah, Pak. Sudah, nggih. Ya, dibuat saja, karena itu kan bisa menjadi syarat untuk ujian proposal ya. Lumayan daripada nanti mengajukan ke, maaf ya, ke jurnal-jurnal internasional. Sayang, kita hanya mengadakan pembiayaannya 200.000. Kemarin Pak ini membuat di Ijbel Malaysia saja sudah 2 juta. Ya. Jadi sayang 2 juta bisa untuk seminar 1 dan seminar 2 ya Mbak Ayu, Mbak Astarin ya. Oke. Kita melihat berikutnya. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang tergantung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Kalau membahas pengertian yang kedua itu, di dalamnya terkait baik hukum dalam konteks ius constitutum dan ius constituendum. Tahu membedakannya Mbak Ayu antara ius constitutum dengan ius constituendum? Mbak Nanda bisa membedakan antara ius constitutum dengan ius constituendum? Mbak Ayu tuh kalau ngelihatin tuh kayaknya nggak pernah berkedip ya. Jadi kayak seakan-akan fotonya itu apa dia jadi foto bukan apa ya. Ditanya nggak berkedip itu. Yang gerak-gerak atau si Nanda itu, Nanda banyak geraknya itu, nggak mau diam. Nah apa itu ndak konstitutum dengan on constituendum? Kalau konstitutum itu tuh yang berlaku saat ini, kalau konstituendum itu cita-citakan Pak, yang dicita-citakan. Oke ya, mantap. Pak Denny betul ya Pak Denny? Dan Ya Pak. betul jawabannya Dan. Betul Pak. Betul ya. Ya mudah-mudahan betul aja ya. Konstitutum itu yang saat ini atau sering disebut dengan hukum positif ya. Hukum yang berlaku, hukum yang sedang berlaku itu konstitutum. Konstitutum itu hukum yang dicita-citakan. Hukum yang diharapkan akan berada di masa depan. Makanya dikatakan kalau hukum yang berada di masa depan, yang dicita-citakan, yang diharapkan itu bagian dari kebijakan kriminal. Ya, bagian dari kebijakan kriminal terkait dengan pembuatan atau pembaharuan hukum pidana di masa mendatang. Itu ius constituendum. Kalau ius constitutum, hukum yang berlaku saat ini yang dijadikan dasar untuk melakukan penegakan hukum pidana. Ya. Oke, Mbak Nanda. Jadi besok kalau seminar tesis, lancar pokoknya menjawabnya ya. Amin. Ya. Mahasiswa itu saya senang itu. Kalau ada bahasa yang baik, amin, amin itu ya. Ya. Nah, bertolak para mahasiswa sekalian ya. Bertolak dari pengertian demikian itu, maka Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana. Jadi kalau tadi kan usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan kondisi dan keadaan di suatu saat, di suatu waktu. Nah sekarang apa itu yang dikatakan sebagai kebijakan hukum pidana, politik hukum pidana, ya? Ya, apa yang dikatakan? Berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Kalau kita cobakan memahami RUU KUHP draft 14 September 2019, apa yang disusun oleh para perumus atau pembuat undang-undang hukum pidana itu sudah memenuhi syarat mengenai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Kenapa demikian? Si pembuat, si peraciknya itu orang-orang yang tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya hukum pidana. Sampai dengan yang terakhir masih ya disusun, dibuat, dirumuskan oleh ahli-ahli hukum pidana. Tapi sayangnya kadang-kadang produk yang terbaik saja belum laku di pasaran. Nah ini yang menjadi persoalan. Tapi mudah-mudahan Wamenkum Wakil Menteri Hukum dan HAM Pak Profesor Dr. Edi Harits ya. Mudah-mudahan di akhir 2021 RUU KUHP diundangkan. Nanti kalau RUU KUHP diundangkan kita akan syukuran. Ya, makan-makan di rumah masing-masing. Mbak Nanda, Mbak Astarin, Mas Denny makan di rumah masing-masing pokoknya gitu nanti. Iya. Yang nggak makan di rumah masing boleh makan nyusul Pak ini di Pasar Sarjana nanti.
Nanti makan-makan di sana kita. Karena ya dosen hukum pidana pasti mensyukuri. Kita bersyukur memiliki karya anak bangsa, suatu produk perundang-undangan yang luar biasa, yang nanti kita tunggu lebih dari 100 tahun. Dari kalau berlaku di Hindia Belanda itu kan 1918. Berarti ya 100 tahunnya keberadaan KUHP di Indonesia itu 2018 itu 100 tahunnya. Berarti kedengaran kita 19, 20, 21. Berarti 103 tahun. Ya, kita memiliki hukum pidana produk karya anak bangsa. Kayak mobil aja ya. Iya. Pak Heni termasuk yang paling bersyukur ya. Di masa-masa usia Pak Heni mendekati 60 tahun, kita sudah memiliki hukum pidana nasional. Luar biasa. Kita nggak lagi meneruskan dari turunan salinan atau kopi dari WVS Belanda. Kita sudah punya hukum yang disesuaikan dengan kearifan lokal bangsa Indonesia. Kita masih bersyukur nanti ya. Nah, kemudian dalam kesempatan lain beliau juga menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Itulah dalam konteks politik hukum pidana. Makanya Pak Heni sekali lagi mengulang, pemahaman politik hukum pidana itu berasal dari politik kriminal. Ya. Politik kriminal itu menggunakan dua sarana penal dengan sarana non-penal. Sarana penal yang kita pilih, makanya menjadi politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana. Oke. Nah, dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat dalam revisi penal policy dari Mark Ansel yang dilakukan kepada uraian pendahuluan yang di atas, suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Makanya kalau undang-undang baru itu diyakini dia lebih baik daripada undang-undang yang ada sebelumnya. Lex posterior derogat legi priori. Apa itu Nanda artinya? Lex posterior derogat legi priori. Apa Nanda? Yang bawah menyampingkan yang atas apa kebalik ya Pak? Bentar Pak, lupa Nanda. Kok atas? Kok mengesampingkan yang atas? Menyampaikan. Salah Genda? Lupa Pak. Peraturan yang baru menyampingkan yang lama. Mengesampingkan peraturan yang lama. Karena diasumsikan peraturan yang baru itu lebih baik, ya. Itu Asarin sengaja ya, yang ditunjukkan cuma jidatnya aja itu. Yang mata ke bawah itu jangan-jangan udah tertidur dia ini. Rin? Enggak, Pak. Oh, enggak. Masa pinter dah? Kalau Nanda kan kelihatan semuanya Farid, Denny kelihatan semuanya itu. Kalau dia tuh pas matanya di ini tutup gitu. Astagfirullahaladzim. Memang jam-jam rawan tuh memang ya nyiapin, nah kopi gitu, nyiapin gitu. Boleh ya Dan? Boleh sambil minum Dan. Oke, kita lihat. Kemudian kalau Mulder dia mengatakan ya, Mulder ini sepertinya kesayangan dari Prof. Darto, Prof. Barda, Prof. Muladi itu. Banyak pandangan-pandangan yang diambil dari Mulder itu. Dia mengatakan strafrecht politik, berarti politik hukum pidana. Apa yang dikatakan Mulder mengenai strafrecht politik? Garis kebijakan untuk menentukan. Jadi pedoman, politik hukum sebetulnya, guidingnya, garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku
Jadi dia sudah bersifat hukum positif, kemudian dicermati, ditelaah, dikaji, mana yang perlu diubah atau diperbaharui. Ya. Jadi kalau terkait dengan pembaharuan atau perbaikan, pembangunan hukum pidana, itu terkait dengan yang namanya strafrecht politik. Ya. Straf itu hukum pidana, recht itu hukum, politik adalah policy kebijakan. Kalau di mana ya kebijakan hukum pidana. Yang kedua adalah apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pandangan Mulder yang kedua itu sangat terkait dengan yang disebut dengan kebijakan non-penal. Kebijakan non-hukum pidana. Jadi ada kebijakan hukum pidana yang sedang kita pelajari, juga ada kebijakan non-hukum pidana. Dua cara, dua sarana, ya. Ini berbeda penggunaannya. Yang satu menggunakan hukum pidana, dia digunakan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana. Tapi yang kedua mengenai kebijakan non-penal, dia tidak terkait dengan namanya upaya penanggulangan kejahatan. Upaya proses peradilan pidana tidak. Tapi dia digunakan sebagai cara bagaimana mengurangi atau menghilangkan ya hal-hal yang bisa memicu timbulnya kejahatan. Sorry ya, kalau Pak ini di belakang ini ayam aja yang biasanya enggak apa ini berkukuruyuk aja berkukuruyuk gitu. Nah, nah dulu di mengganggu aja. Ya, sana pergi. Saking sayangnya ayam sama yang punya ya gimana pagi sore tak kasih makan pakai dedek satu pon lumayan dia kenyang. Ayam saya nanti kalau dipotong untuk Idul Adha sehat-sehat pokoknya. Ayam kampung saya sengaja memelihara untuk dipotong-potong ya pas ada acara keluarga motong 5 biji 7 biji daripada beli 150 sekarang. Udah lumayan, 150 kali 7, udah hampir 1 juta kan? Nah, iya. Kalau kita mau melihat dari kecil tuh, Den, wes, kadang-kadang juga kasihan. Nah, iya kan? Wah, betul-betul. Sayang tapi Pak kalau mau dimakan kalau punya sendiri. Iya, ayam saya alhamdulillah sehat-sehat. Sisa nasi, sisa tulang itu, seneng itu. Nah, Anda pokoknya kalau ayam kampung seneng Anda itu. Sehat dah, ayamnya sehat itu. Iya. Mama, tolong Ma. Urusin ayam dulu ini, Ma. Yang mau disuruh udah tertidur. Perdom dia. Baik, yang ketiga. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, mungkin sebenarnya terjemahannya kalau mau benar itu penyidikan, penuntutan pasti pengadilan ya. Kalau peradilan itu meliputi ya penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan pidana. Ini yang sebetulnya yang Pak Badam mau menghendaki kalau saya menafsirkannya ini bukan peradilan tapi pengadilan. Ya nggak apa-apa. Kita tafsirkan sendiri. Ya. Kalau di antara murid Pak Badam yang terlalu berani menafsirkan pemikiran beliau itu Pak Heni itu. Pak Badam itu kalau dengan saya itu antara senang dan gemes gitu. Tapi kadang-kadang kalau beliau kangen, Hen gimana kabarmu gitu. Saya tidak menggunakan lagi panggilan Prof untuk beliau. Saya panggil beliau Bapak. Alhamdulillah Bapak baik-baik gitu. Terus nanti saya tanya, Bapak pengen kopi Lampung? Nah, gitu. Beliau paling suka dengan kopi Lampung. Ya. Orang tua saya ini itu senang dengan kopi Lampung yang kasar. Yang kalau diaduk itu terus ngampul ke atas itu. Nah, itu yang paling senang.
Kalau dibelikan yang bagus, yang mahal, yang dulu di toko pasar tengah itu nggak mau. Orang satu ini memang agak aneh. Dicarikan kerupuk Palembang yang nomor 1 nggak seneng. Tapi senengnya itu yang nomor 2 gitu. Entah bagaimana. Mungkin karena bagian dari hidupnya dulu susah. Ya, makanya jangan susah-susah hidup itu Den. Ya. Kalau hidup tuh dari begitu lahir brojol itu seneng-seneng itu. Udah disanding Pajero, udah disanding rumah mewah. Bapak itu lucu, Bapak Probada itu. Jadi kalau dikirimi murid-muridnya itu kerupuk Palembang yang paling bagus itu, malah dia nggak suka. Malah langsung komplain. Kalau lain kali kalau bawaan untuk Bapak jangan yang bagus begini, yang biasa-biasa saja. Malah pertanyaan, omongan yang biasa-biasa saja itulah membuat kebingungan kepada murid-muridnya itu. Dulu juga begitu, cariin kopi tuh. Saya suka dari Ulu Belu, saya bawain 2 kilo. Tak kirimin, saya dari Lampung Barat gitu ya. Atau teman-teman dari Lampung Barat bawain. Ternyata beliau suka kopi yang buatan dari Urip Sumoharjo, coba. Kopi dari Bandar Lampung. Kadang-kadang hidup itu aneh itu. Ini kopi murah, sekilonya 54.000, paling beliau senangnya luar biasa. Di usia beliau yang sudah lewat 70 tahun itu masih senang rokok, senang ngopi. Itulah Probada gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu dari para mahasiswa mengenai garis kebijakan atau pengertian mengenai kebijakan hukum pidana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau nggak ada, lanjut aja. Ini harusnya kelas politik tuh memang hanya kelas PJJ aja ya, Nanda? Iya Pak, dikhususin PJJ, politik, Nanda? politik. Oh, PJJ. Jadi nanti kita lanjut sistem peradilan pidana ya? Iya, betul Pak. Oh iya betul, iya kalau betul nanti lanjut aja. Nah, ini tadi yang sampai ini singgung. Dari hal-hal yang disampaikan tadi, sebetulnya langsung menyinggung mengenai hukum pidana, baik dalam bentuk hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Ya, oke, sudah paham. Nah, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Nah, makanya memahami kebijakan kriminal yang menggunakan 2 sarana, sarana dengan penal dan sarana dengan non penal itu bisa dibedakan. Kalau untuk ya melakukan penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum pidana, berarti digunakannya sarana penal atau sarana pidana itu yang dimaknai dia dalam kerangka penanggulangan kejahatan. Jadi jangan salah. Kalau digunakan sarana yang bukan pidana atau non penal, berarti dalam kerangka untuk pencegahan kejahatan. Pencegahan itu di awal atau sebelum kejahatan itu terjadi. Kalau penanggulangan itu kejahatannya sudah terjadi, maka perlu ditanggulangi. Yang pencegahan menggunakan non penal, yang sudah terjadi atau penanggulangan digunakan penal. Jadi jangan salah ya para mahasiswa, pencegahan itu dalam kerangka untuk non penalnya, kemudian penanggulangan itu adalah aspek penalnya. Oke? Saya akan sampaikan yang penting-penting saja. Ini nggak usah dulu lah. Itu nanti pembaharuan hukum pidana. Kita lihat berikutnya. Dalam konteks mengenai kebijakan hukum pidana, 2 masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal atau pidana ialah masalah penentuan. Penentuannya apa?
dalam kerangka penanggulangan itu pertama hukum pidana sudah tersedia. Namanya hukum positivistik. Positifis itu sudah tersedia. Kemudian yang perlu kita lihat adalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. Ini persoalan mengenai kriminalisasi. Masih adakah perbuatan yang di luar hukum pidana dan di luar hukum pidana itu ada? Perbuatan-perbuatan jahat. Jawabannya masih ada. Dengan ayamnya terlalu kencang. Dengan berjalannya, dengan bergesernya mengenai masyarakat dan hukum pidana, sama-sama bergerak untuk maju, menuju dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, pasti memunculkan yang namanya perbuatan-perbuatan jahat berikutnya. Contoh yang beberapa bimbingan Pak Heni menulis mengenai kejahatan-kejahatan yang sebelumnya tidak ada. Makanya kajiannya bersifat kajian kriminologis. Contohnya perbuatan prank. Perbuatan prank itu tidak ada yang mengatur secara pasti, definitely itu tidak ada yang mengatur secara pasti di dalam hukum pidana. Tapi prank itu muncul karena apa? Karena kondisi zaman. Kondisi zaman dari suatu perbuatan yang bersifat main-main menjadi suatu perbuatan yang berdampak berakibat serius. Prank itu bisa dipahami, misalnya satu permainan, satu main-main dari seseorang terhadap sesuatu, kemudian yang menimbulkan bisa sifatnya berbahaya, bisa sifatnya merugikan, dan bisa sifatnya tercela. Jadi ada tiga sifat yang diakomodir dalam hukum pidana, dalam pembaharuan hukum pidana adalah berbahaya, merugikan, dan tercela. Nah, prank dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Pak Eni, akhirnya disepakati bahwa perbuatan prank perlu dikualifikasi ke dalam 3 hal. Perbuatan prank ringan, prank sedang, dan prank berat. Nah, mana yang bisa dibawa kepada proses peradilan pidana? Hanya yang dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai prank berat. Kasus prank berat itu misalnya kasus yang dilakukan oleh Paleka. Paleka karena dia bisa dilihat perbuatannya yang membahayakan, perbuatan yang merugikan dan tercela, tetapi pada waktu ditarik menjadi perbuatan terlarang, itu pihak penegak hukum mengalami kesulitan. Kesulitan karena apa? Karena tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pranknya itu. Sehingga kecenderungan dari pihak kepolisian mendorong adanya upaya damai yang dilakukan oleh Paleka dengan masyarakat Bandung. Setelah mereka berjabat tangan, mengupayakan perdamaian, kemudian ada keharusan tidak mengulang kembali, maka dianggap selesailah dari perbuatan prank itu. Nah, sebetulnya dalam kajian kriminologis, perbuatan-perbuatan baru itu cukup banyak. Nah, yang perlu didorong untuk dilakukan kriminalisasi adalah perbuatan-perbuatan yang menjadi perhatian publik untuk dilakukan mengenai perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. Jadi dalam persoalan yang pertama tadi, ini perbuatan apa saja. Nah, salah satu sumbangsi terbesar dari perumusan perbuatan baru tadi adalah hasil penelitian dari kriminologi. Kriminologi itu tercatat beberapa perbuatan, tetapi masih dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan nakal. Perbuatan nakal itu seperti perbuatan anak-anak yang nakal, juvenile delinquency. Maka ada tindakan tindakan dari pemerintah melalui undang-undang adanya pemberian penghapusan atau penghilangan terhadap sifat melawan hukumnya itu karena dilakukan oleh anak-anak.
bisa dalam konteks apa di-share sebentar. Ada istilah di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu diversi, diversi. Kemudian ada kecenderungan sekarang mendorong untuk kegiatan restoratif justice masuk di dalam penentuan undang-undang. Karena apa? Dorongan dari penelitian kriminologi. Termasuk prank, barangkali itu adalah sebuah permainan. Apakah setiap permainan harus diancam dengan pidana? Nah, pertanyaan itu belum bisa terjawab dengan kategori yang pertama. Ya. Kemudian kearifan restoratif justice atau pemulihan keadilan. Bahkan kecenderungan penelitian terakhir, bagaimana kalau korupsi itu hanya kecil uang kerugian negaranya, apakah perlu dibawa ke pengadilan? Tidakkah bisa dilakukan pemulihan keadilan atau restoratif justice tadi? Ataukah hanya sekedar diversi dan seterusnya? Banyak perubahan-perubahan di dalam masyarakat yang dikategorikan sebagai perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. Nah, yang keduanya, katakanlah kalau prank yang berkoalisi yang berat tadi akan dimasukkan menjadi salah satu pasal atau ketentuan dalam hukum pidana, muncul sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Apakah menggunakan sanksi perampasan kemerdekaan seseorang? Sanksi perampasan kemerdekaan itu misalnya pidana penjara, pidana kurungan. Apakah harus digunakan sanksi perampasan kemerdekaan? Nah, sekarang tumbuh yang namanya pemikiran-pemikiran baru yang disebut dengan kaum abolisionis, maka dikatakan abolisionisme, untuk menghapuskan sanksi pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat menderitakan. Ya. Jadi muncul pemikiran-pemikiran, makanya perkembangan terakhir itu ada 22 bentuk sanksi yang tidak mengarah kepada perampasan kemerdekaan seseorang. Contoh mungkin kalian pernah mendengar yang namanya sanksi CSO, Community Service Order. CSO itu misalnya dijatuhkan kepada orang yang memiliki profesionalisme. Orang yang dalam konteks profesionalisme dia sarjana atau magister ilmu hukum atau doktor, kemudian dia melakukan satu perbuatan yang berkaitan dengan keprofesionalannya gitu. Pidana yang dijatuhkan tidak pidana perampasan kemerdekaan, tapi melakukan satu kewajiban yang namanya CSO, Community Service Order, perintah untuk melayani masyarakat. Seperti yang sudah dijatuhkan di sejumlah negara Anglo-Saxon, orang yang mendapatkan penjatuhan sanksi CSO, dia harus melayani kaum jompo, kaum papa, ya. Dia menyiapkan makanannya, dia memandikannya, kemudian dia menidurkannya, ya. Sore hari nanti dia datang lagi untuk memandikan dia, untuk membersihkan kamar-kamar dia dan seterusnya. Jadi si pelaku kejahatan tadi tidak harus dijatuhi pidana yang bersifat perampasan kemerdekaan seseorang. Nah, ini rekomendasinya dari siapa? Kriminologi. Bahkan kriminologi menemukan 22 jenis ya bentuk pengganti sanksi perampasan kemerdekaan terhadap seseorang. Nah, ini yang dikatakan penganalisian terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal yang menggunakan sarana penal dan non-penal dengan kebijakan sosial untuk apa? Untuk melindungi masyarakat dan untuk membuat masyarakat itu sejahtera. Nah, dua konsepsi dasar dalam kebijakan sosial ini diikuti oleh kebijakan kriminal, termasuk di dalam penerapan sanksi pidana. Kalau hanya yang dituju itu kesejahteraan masyarakat atau perlindungan masyarakat, tidak perlu harus menggunakan pidana perampasan kemerdekaan. Nah, karena itu yang dipakai di lembaga pemasyarakatan terjadi yang namanya overpopulated.
meledaknya para penghuni atau para narapidana atau terpidana di lembaga pemasyarakatan. Masih banyak cara. Nah, ini sebetulnya perlu dilakukan penelitian. Bahasanya adalah sanksi pidana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku kejahatan ringan. Makanya yang orang yang diancam dengan pidana, sabar ya, ditunggu dulu lah. Di belakang Pak Heni ini ada berapa masjid? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 masjid di belakang rumah Pak Heni. Jadi gantian, kalau muazzinnya nggak tegas mengenai waktu, ya nanti yang ini bunyi, ini selesai, baru ini bunyi, dan seterusnya. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan lagi ya. Nggak perlu didengarkan 7 azan di masjid di belakang rumah Pak Heni ya. Rumah Pak Heni ini kan di bukit, namanya Bukit Sukabumi Indah. Jadi dia agak di atas gitu. Makanya rumah Pak Heni itu paling ujung dari perumahan. Dengan kondisi kontur yang ke bawah itu lebih dari 15 meter ketinggian rumah Pak Heni itu. Makanya bisa melihat pemandangan, kalau pagi bisa melihat matahari terbit, kalau sore bisa melihat matahari terbenam. Luar biasa, barokah Allah kepada kami sekeluarga ya. Tapi karena berhubung sekarang yang di sana sudah ditembok, agak sedikit berkurang. Sampai kalau dulu sampai matahari turun gitu ya. Sekarang matahari mengenai sore ya dah kelihatan. Nggak apa-apa lah. Nah, Pak Heni ngambil simpulan, bertolak dari pendekatan kebijakan hukum pidana itu, makanya Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, mengenai perbuatan apa dan sanksinya, sering disebut dengan masalah kriminalisasi, yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kriminalisasi itu kan sebetulnya membebani kepada masyarakat dan aparat. Karena ada kriminalisasi, masyarakat tidak boleh melakukan perbuatan yang sebelumnya diperbolehkan.
Sama maknanya, aparat kepolisian menambah beban yang dulunya bukan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Nah, manakala ada pelakunya kan tentunya dilakukan penegakan hukum pidana. Nah, ini beban. Sebetulnya kalau kita ini bagian dari masyarakat yang otonom, ya, kemudian masuk ke dalam masyarakat yang kritis itu, kriminalisasi itu sebetulnya sebagai sesuatu yang sangat terbatas untuk dilakukan. Sesuatu yang harusnya jarang untuk dilakukan. Karena apa? Masyarakat yang sudah otonom atau kritis itu tidak perlu lagi hukum yang bersifat represif yang dimuati oleh ancaman pidana. Itu pemahaman keilmuannya seperti itu. Ya. Nanti dibaca dalam bukunya Selif Nonet mengenai gradasi atau tahapan masyarakat dari masyarakat yang bersifat rendah menuju masyarakat yang ke level menengah dan tinggi. Ya. Masyarakat yang represif, masyarakat yang otonom, dan masyarakat yang kritis. Ya. Indonesia sering masuk kategori masyarakat yang represif, tetapi sudah menuju kepada masyarakat yang otonom. Tapi mungkin baru dikatakan sebagai semi-otonom, ya. Tidak sebagai otonomi sepenuhnya terhadap masyarakat Indonesia. Coba kita lihat, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu dalam kerangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata materi spiritual berdasarkan Pancasila. Nah, sehubungan dengan ini, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Harusnya demikian. Dalam konteks teori psikologis juang, sanksi pidana itu diperlukan agar orang takut untuk berbuat kejahatan. Bukan untuk mengimbali atau pembalasan atas perbuatan jahat yang sudah dilakukan. Harusnya dalam pemikiran pencegahan, karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan itu, maka orang tidak melakukan kejahatan atau mengundurkan diri manakala perbuatannya sudah mengarah atau menjurus terhadap suatu kejahatan. Ya. Jadi dalam konteks ini, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengukiran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri. Demi apa? Demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Tapi kecenderungan sekarang seakan-akan hukum pidana itu ada untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Padahal awalnya adalah diberlakukannya KUHP atau hukum pidana itu agar orang takut untuk berbuat pidana. Jadi hanya konsep yang dibangun adalah kejahatan itu sebagai pencegahan, bukan penanggulangan. Nah, tapi kan memang sudah menjadi salah kaprah, ya. Seakan-akan itu hukum pidana itu ada untuk membalas terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang. Ini yang terjadi. Akhirnya banyak polisi, jaksa, hakim, advokat yang tidak nganggur. Ya, memang ya bagus juga ya doa polisi, jaksa, hakim, dan advokat itu, ya Allah, mudah-mudahan hari ini berikanlah banyak kejahatan agar kami bisa bekerja dan agar kami bisa meneruskan pekerjaan. Ya itu. Kalau kamu doanya yang mana, Den? Doanya dunia ini tanpa kejahatan apa dengan banyak kejahatan? Dunia tanpa kejahatan, Pak. Tapi tergantung posisi kerjanya, Pak. Kalau sebagai advokat ya itu minta banyak kejahatan, Pak. Pasti kamu ada di dua-duanya itu. Kalau yang ini begini, Pak. Kalau yang ini begini, Pak. Nggak ada yang bisa tegas. Saya tidak menghendaki adanya kejahatan. Ya, siap-siap nganggur. Polisi, jaksa, hakim, dan Pak advokat nganggur. Fakultas hukum jurusan pidana ditutup dan seterusnya. Karena masih ada kejahatan, maka fakultas hukum itu masih bisa jalan. Ya. Kalau doa apa? Ini adalah doa kebaikan. Mudah-mudahan kejahatan yang terjadi sebagai sesuatu yang langka. Tidak tiap hari harus ada. Gitu. Tapi ya itulah yang namanya kejahatan, ya, sebagai warnanya dunia ini. Ya. Yang B,
perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian material dan atau spiritual atas warga masyarakat. Sekarang tidak hanya kerugian, yang sering Pak ini sebut dalam sifat kejahatan itu, yaitu berbahaya dan tercela. Tidak hanya sekedar kejahatan untuk mendatangkan kerugian. Kejahatan itu terhadap apa? Terhadap fisik dan psikis. Bisa penganiayaan, bisa pembunuhan. Bisa juga dengan kesehatan masyarakat. Kemudian tercela, ya perbuatan jahat itu yang dilakukan, yang kalau itu dilakukan kan menimbulkan perbuatan yang tercela. Tercela yang ada pada si pelaku tindak pidana. Tapi kan kecenderungan orang menunjukkan bahwa termasuk perbuatan korupsi, ya, udah dibawa ke KPK, pada waktu naik tangga malah dada-dada. Nggak ada yang rasanya malu, rasa maaf, ya harusnya dia harus minta maaf langsung kepada masyarakat karena memberikan kerugian, kemudian perbuatannya bersifat membahayakan, atau perbuatannya sebagai perbuatan yang tercela. Kalau orang dulu itu melakukan perbuatan tercela kan malunya luar biasa. Tapi sekarang tidak pidana korupsi itu seakan-akan sebagai selebritis. Ya. Selebritis malah apa ini, maka Pak Barda itu sengit betul ya, keras betul. Udah dikasih baju rompi warna pink, warna kuning, apa-apa warna itu. Kemudian pada waktu dikawal bukannya menunduk itu atau menutup muka, bukan, malah mendongak. Kemudian masih menebarkan senyum ketawa gitu. Kemudian dada-dada kayak nandan jadi selebritis itu. Iya, dan rasa malu itu memang sudah semakin hilang ya dalam masyarakat kita ya. Karena korupsi itu ternyata seperti Bupati Lampung Selatan mengatakan, saya tidak tahu kalau perbuatan itu sebagai perbuatan korupsi. Kan aneh itu. Jadi kalau dia dapat sesuatu untuk membangun pondoknya, membangun masjidnya, dianggap sebagai perbuatan baik itu. Bahaya. Agama saja nggak bisa menerima atas hasil dari kejahatan kok. Ya. Mestinya budaya malu itu yang dikedepankan itu. Kalau dia korupsi, membuat malu istri dan anak-anaknya, membuat perbuatan tercela bagi keluarganya, gitu ya. Memang perlu ya dari sisi humanistik begini perlu ditonjolkan di dalam sebuah penelitian hukumnya. Berikutnya, penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, cost and benefit principle. Kalau kita mau membuat undang-undang harus sebanding dengan hasilnya. Nah ini kan akhirnya banyak orang yang tahu persis mengenai penggunaan anggaran oleh KPK tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Makanya ada yang mengatakan ya sudahlah bubarin sajalah KPK itu. Ya, karena ternyata hasilnya nggak sepadan dengan ya kegemparan yang dia lakukan. Tidak sebanding. Makanya cenderung satu lembaga penegak hukum yang bersifat ad hoc perlu dievaluasi kembali untuk dibubarkan. Dan nggak salah orang yang mengatakan itu karena apa? Hasilnya tidak sebanding. Kalau kita dalam berbisnis, yang namanya nilai-nilai ekonomi itu harus dikedepankan. Tetapi kan orang yang membela banyak. Tidak harus berbisnis hukum itu harus ada keuntungan. Tapi minimal yang dikatakan sebagai cost and benefit principle itu harus dijalankan. Ya. Sepakat maupun tidak sepakat, prinsip-prinsip ini harus dijalankan. Kemudian yang terakhir, penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum. Jangan sampai ada kelampuan beban tugas. Kelampuan beban atau overbelasting ini perkara yang masuk itu luar biasa besarnya sehingga petugas atau aparat tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Karena harus ada penundaan sehingga terjadi yang namanya penumpukan perkara
yang mereka harus tangani gitu ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian ya, di dalam konsep kebijakan hukum pidana sudah dimunculkan gambaran-gambaran pengertiannya, kemudian termasuk bagaimana konsekuensi dari berlakunya itu. Makanya di situ kalau ada pemikiran yang bersifat kriminalisasi, ada pemikiran yang bersifat dekriminalisasi. Ada juga pemikiran yang bersifat depenalisasi. Kriminalisasi adalah ya menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Kalau dekriminalisasi adalah menghapuskan suatu tindak pidana menjadi perbuatan biasa. Kalau depenalisasi adalah proses menghilangkan pemidanaan yang terjadi dengan perkara tersebut. Jadi yang dicabut adalah sanksi pidananya. Kalau norma hukumnya masih ada. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian? Ada Pak Denny, Bu Nanda, Bu Astarin, siapa aja ini? Nah, Anda memang hebat. Dari tadi masih gerak terus, masih semangat untuk kuliah. Ada Mas Farid, Ibu Ayu. Nah, kamu pakai apa sih, Rid, itu? Belakang murid? Kursi ya, Rid, ya? Kursi, Pak. Kursi ya, Rid, ya? Kursi gaming. Oh iya, kalau liatin orang, kamu seakan-akan lagi dirangkul orang dari belakang. Main apa ya, main game. Kursi game. Gitu ya. Bayu, ada pertanyaan? Tidak ada? Bayu, ada pertanyaan tidak? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, istirahat 10 menit. Nanti kita lanjut untuk SPP ya. 10 menit, Pak, ini mau sholat asar dulu ya. Oke. Saya akhiri mata kuliah Politik Pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.